Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar biologi lagi pada sistem gerak pada manusia. Nah, di sini materinya banyak sekali. Coba kita lihat. Ada dua tujuan pembelajaran pada PPT kali ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak, yaitu sistem otot, sistem rangka, dan persendian manusia. Yang kedua, menjelaskan macam-macam hubungan tulang atau persendian pada manusia. Kita lihat, ini adalah rangka tubuh dari manusia. Rangka tubuh manusia itu tersusun atas dua pembagian. Ada sumbu atau yang kita sebut dengan rangka aksial. Ini sumbu ya, dari mulai tengkorak, tulang dada, sini gelang panggul. Ini adalah sumbu utama, jadi disebut aksial. Sedangkan yang kedua adalah rangka apendikular atau kita sebut dengan tulang rangka alat gerak atas baik bawah dan juga tulang pelengkap. Oke, kita bahas satu persatu. Dari mulai aksial dari tulang apa ini? Tengkorak. Oke. Ini salah satu dari rangka aksial yaitu tempurung kepala. Ya, di mana berfungsi melindungi otak, organ pendengaran temporal ini dan organ penglihatan di sini. Tulang ini terdiri dari tulang tempurung kepala, kita sebut kranial, dan tulang facial, tulang wajah. Di dalam tulang tempurung kranial ini terdapat lobus-lobus atau bagian-bagian dimulai dari oksipital, parietal, frontal, temporal. Dan untuk yang bagian facial di sini ada mandibula, rahang bawah, zigomatik, tulang pipi, maksila, tulang rahang atas, lakrimal, tulang air mata, nasal, tulang hidung, dan etmoid, sphenoid. Oke, kita lanjutkan masih rangka aksial berikutnya, yaitu vertebrae. Di sini ada berapa jumlahnya? Ada 26 kira-kira. 26 ruas dari vertebrae, kolumna vertebrae. Yang masing-masing dihubungkan oleh tulang rawan fibrosa ya. Di sini ada 7 tulang belakang serviks atau leher, 12 tulang belakang toraks, punggung, 5 tulang belakang lumbar, dan sacrum 1 dan coccygeal 1, tulang ekor. Sini ya, jadi jumlahnya kira-kira 26. Nah, fungsinya ini untuk menopang kepala, bagian tubuh, serta melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, dan menentukan sikap tubuh. Hati-hati, posisi duduk kalian akan berpengaruh terhadap tulang belakang kalian. Oke, kita lanjutkan. Tulang dada dan tulang rusuk. Ya, tulang dada dan tulang rusuk ini masih termasuk aksial. Tulang dada ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada ini terdiri dari 3 bagian. Di sini ada manubrium sterni, bagian atas. Di sini ada corpus sterni dan processus hyoid. Ini yang seperti pedang, makanya disebut tajuk pedang, bagian bawah. Nah, ini tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada 3 macam. Ada tulang rusuk sejati. Kenapa disebut sejati? Karena dia langsung melekat pada tulang dada. Jumlahnya ada 7 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia langsung melekat pada tulang dada. Berikutnya ada tulang rusuk palsu. Di sini ada jumlahnya 3 pasang. Kenapa disebut palsu? Karena dia tidak melekat pada tulang dada, tetapi melekat pada tulang rusuk lainnya. Bisa dilihat di sini, dia tidak langsung ke tulang dada, tapi menempel di tulang rusuk nomor 7 nih. Nomor 8, 9, dan 10. Oke, berikutnya ada tulang rusuk melayang. Nah, ini melayang, dia tidak nempel, dia tidak melekat pada tulang manapun. Di sini jumlahnya ada 2 pasang. Oke, itu tulang rusuk atau tulang dada. Berikutnya, ini kita sudah masuk ke rangka apendikular. Ya, kalau tadi aksial, kita bahas sekarang apendikular. Apendikular ini merupakan rangka pelengkap yang terdiri dari gelang bahu atau kita sebut ini pektoral ya, yang merupakan persendian yang menghubungkan antara lengan ini dan badan. Terdiri atas skapula, tulang belikat, dan klavikula, tulang selangka. Ini tampak depan ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada rangka apendikular lainnya,
yaitu tulang gerak atas. Tulang gerak atas kita lihat di sini ada humerus, tulang. Ini buat panco nih ya, tulang lengan atas, humerus, radius. Radius nih yang deket ke jari apa itu namanya? Telunjuk ya, telunjuk. Radius. Ulna sebelahnya. Ada metakarpal, tulang telapak tangan, dan ada falang, tulang jari. Itu tulang gerak atas. Berikutnya ini tulang gelang panggul atau kita sebut dengan pelvis. Fungsinya untuk apa? Untuk penyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis tentunya ya. Di sini terdiri atas apa? Atas tulang usus, kita sebut ilium, tulang pubis, tulang kemaluan, dan isium, tulang duduk. Tulang duduk ini sebelah sini ya. Oke, itu adalah gelang panggul dan juga alat gerak atas. Nah, sekarang tinggal alat gerak bawah. Nah, di sini kita lihat alat gerak bawah itu terdiri dari tulang paha atau kita sebut dengan femur, tibia. Tibia mana tibia? Tulang kering. Oke, yang besar ini tulang kering ya, tibia. Dan tulang betis, ini yang kecil di belakangnya, fibula kita sebut. Patella, tulang tempurung lutut. Metatarsal, tulang telapak kaki. Dan falang. Kita ulang. Femur, tulang paha, tulang tempurung lutut patella, terus tibia, tulang kering, fibula, tulang betis, tulang telapak kaki metatarsal, dan falang, tulang jari. Untuk tulang jari, baik itu kaki atau tangan, itu sama ya, falang. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ini adalah struktur tulang. Struktur tulang. Kalian bisa lihat dari arah luar ke dalam. Dari luar itu ada periosteum. Periosteum itu, lihat sebentar, kita lihat dulu periosteum. Ini di lapisan luar ya, paling luar ya. Itu ada periosteum. Dia ini tersusun dari jaringan ikat fibrosa dan selapis osteoblast. Tentunya fungsinya ini untuk tempat melekatnya otot rangka, serta memberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Jadi periosteum ini merupakan yang paling luar, pelindung. Berikutnya, masuk lagi ke lebih dalam dari periosteum, ada tulang kompak. Strukturnya halus, teksturnya halus, padat, ya, sedikit rongganya, dan sangat kuat. Kenapa kuat? Karena dia mengandung zat kapur, kalsium fosfat, ya, kalsium karbonat. Nah, di sini tulang kompak. Berikutnya, kita masuk ke dalam lagi. Ada tulang spons. Ya, tulang spons itu berongga dan juga dia berisi sumsum merah. Kita masuk lebih ke dalam lagi. Dari tulang spons ada endosteum. Endosteum ini tersusun dari jaringan ikat ya yang melapisi rongga sumsum. Dan di dalam endosteum ini terdapat sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini yang di dalamnya seperti jelly ya. Kalau misalnya kita makan tulang paha, bagian paha kita makan di sini bagian ujung, lalu kita ambil kita dari sini nih, kita serup gitu. Di sini ada merah-merah gitu ya. Kita makan itu sumsum ya, sumsum tulang. Fungsinya untuk apa sumsum tulang itu? Di sanalah tempat produksi sel. Sel apa? Sel darah, darah merah, darah putih, dan juga kemping darah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah macam-macam dari bentuk tulang. Oke, kita lihat di sini ada bentuk tulang pipa. Tulang pipa ini, ya, tulang pipa. Bentuknya silindris panjang, terdapat pada humerus, lengan atas, hasta, ulna, ya, dan juga tulang femur, paha ya. Oke, berikutnya tulang pendek. Mana tulang pendek? Nah, ini tulang pendek. Kenapa disebut pendek ya? Karena emang ukurannya pendek dan berbentuk kubus. Contohnya ini tulang pergelangan tangan dan juga tulang pergelangan kaki. Karpal dan tarsal. Berikutnya ada tulang pipi. Tulang pipi ya, bentuknya pipi ya. Ini seperti lempengan. Ini contohnya tulang tengkorak. Ini tulang tengkorak yang menyusun dari kranium kita. Tulang rusuk.
pipi, dan tulang dada. Tulang dada bisa terlihat jelas ya, tulang dada. Oke, berikutnya tulang tidak beraturan. Di sini ada vertebrae. Jadi bentuknya tidak beraturan. Ya, ini yang menyusun dari si ruas-ruas tulang belakang kita. Lalu berikutnya ada tulang yang bentuknya sesamoid. Sesamoid itu artinya apa sih? Sesamoid itu ukurannya kecil dan bulat, terdapat di formasi persendian. Nah, biasanya ini bersambungan dengan cartilago, ligamen, atau tulang lainnya. Ini adanya di tulang tempurung lutut, atau kita sebut apa tadi? Patella. Oke, lanjutkan. Setelah tulang kita bahas persendian. Ya, apa sih persendian itu? Persendian adalah hubungan antara tulang dengan tulang atau lebih, ya, baik yang dapat digerakkan atau tidak dapat digerakkan. Oke, struktur dari persendian ini ada ligamen, ada kapsul sendi, ada juga cairan sinovial, tulang rawan hiali, dan bursa. Coba tolong kalian gambarkan di buku tulis kalian seperti apa bentuk persendian itu. Ya, kita lanjutkan. Ternyata dilihat dari tipe persendiannya, di sini ada 3 jenis persendian. Yang pertama adalah sinartrosis atau kita sebut dengan sendi mati, berarti dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, ampiartrosis geraknya terbatas dan diartrosis geraknya bebas. Nah, kita lihat dari mulai sinartrosis. Sin artinya lekat, ya, melekat. Artinya dia tidak bisa bergerak sama sekali. Contohnya ini yang terdapat pada tulang tengkorak kita. Tulang tempurung kranium. Pernah kalian melihat bagian frontal dan parietal terlepas atau yang frontalnya ke depan atau parietalnya ke belakang atau enggak ya? Tulang tengkorak kita tetap utuh seperti itu karena dihubungkan oleh garis sutura. Mana ini? Coba sebentar kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini ada nah, garis-garis ini adalah sutura. Ini salah satu contoh dari sinartrosis, ya. Si lempengan ini tidak akan bisa membuat persendian jadi bergerak. Makanya disebut sendi mati. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Tadi sampai sini. Oke, sekarang ampiartrosis. Ampiartrosis itu gerakannya terbatas. Contohnya pada simpisis, ya, yang dihubungkan oleh cartilago dan lain-lain. Ini sedikit sekali ya untuk ampiartrosis. Oke, kita lanjutkan ke diartrosis. Diartrosis ini banyak sekali contohnya. Di sini ada sendi putar, ya, yang bergerak dengan pola rotasi, putar ini kan, antara tulang atlas, ya. Tulang atlas itu tulang belakang pertama yang menghubungkan dengan tulang tengkorak. Nih, tulang tengkorak. Berikutnya ada sendi peluru. Sendi peluru itu yang di sini nih. Nah, ini. Sendi peluru itu gerak bebas ke segala arah yang menghubungkan antara gelang bahu nih. Sendi peluru, ya. Terus sendi engsel bergerak ke satu arah. Ini lutut, sikut, itu engsel. Sendi pelana itu bergerak kedua arah, sendi timbal balik. Terus berikutnya sendi sendi luncur, sendi geser, ya, gerakannya menggeser. Berikutnya ada ini sendi kondiloid, gerakannya kiri, kanan, depan, belakang, cuma 2 arah doang. Ini ya. Udah ya. Oke. Nah, sendi-sendi ini adalah sendi yang dapat bergerak bebas, makanya disebut dengan sendi diartrosis. Oke, kita lanjutkan ke rangka otot. Nah, Ibu akan bahas satu saja yang otot rangka. Otot ini penting sekali untuk sistem gerak karena dialah yang menggerakkan tulang, ya, menggerakkan tulang, sehingga otot itu disebut dengan alat gerak aktif karena dia dapat menggerakkan tulang. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk pergerakan tentunya, menopang dan mempertahankan fungsi tubuh, dan untuk memproduksi panas. Sifat otot rangka ada kontraktilitas. Kontraktil berarti mampu berkontraksi dan meregang. Eksitabilitas, merespon
dan ekstensibilitas merenggang. Ini kontraksi dan ekstensi, ya. Kebalikannya. Lalu elastisitas kembali ke ukuran semula. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada struktur otot rangka. Struktur otot rangka di sini kita lihat ada lapisan-lapisannya. Paling luar ada sarkolema. Terus di sini ada myofibril. Mana myofibril? Ada, nah ini ada empal ya, bagian empal. Oke, kita lihat sebentar. Jadi ini adalah struktur dari otot rangka. Nah, coba kita lihat ke dalam lagi. Nah, ini adalah myofibril. Jadi komponen struktur otot yang bekerja sehingga disebut alat kerja aktif itu karena ini ada myofibril. Ya, myofibril ini terdiri dari ada apa saja di sini? Ada sarkomer. Jadi satu myofibril kita lihat ini terdiri dari beberapa sarkomer. Di sarkomer ada aktin, filamen tipis, ada miosin, filamen tebal, dan ada tropomyosin nanti dan troponin. Jadi nanti ada tropomyosin dan troponin. Nah, ini Ibu ini kan ya. Jadi ini myofibril yang masih tadi yang sama ya, cuman beda bentuk. Ini ada aktin, troponin, tropomyosin. Ada filamen tebal, miosin, ada ini aktin, filamen tipis. Nah, ini ada sumber energinya. Jadi, kenapa otot itu bisa kontraksi dan relaksasi? Ini ada penggeraknya, yaitu ATP. ATP atau adenosin trifosfat. Ini nanti yang dihasilkan dari hasil respirasi sel. Ya, kita makan glukosa. Nah, makan glukosa terus dibakar pakai oksigen. Ini hasilnya ini energi. Energi dalam bentuk ATP. Ini yang nanti akan menggerakkan. Ya, tentunya dibantu dengan kreatin, fosfat, dan glikogen yang terdapat pada gula otot. Nah, apabila ion kalsium itu keluar dari retikulum endoplasma, retikulum sarkoplasma, ya, retikulum bagian luar, nanti ion kalsiumnya itu akan diikat oleh troponin. Nah, ini diikat oleh troponin. Akhirnya nanti tropomyosin terbuka. Ini diikat oleh troponin. Akhirnya ini tropomyosin terbuka. Nah, lalu pembebasan energi dari ATP. Akhirnya si myosin menarik aktin. Myosin ini menarik aktin melalui daerah aktif tropomyosin, lalu otot memendek. Jadi nanti si myosin narik aktin. Kalau tertarik, ini myosin ya, ini myosin nih yang tebal, ini aktin. Jadi narik si myosinnya itu narik si aktin sehingga jadi memendek. Nah, kalau tidak ada impuls, kalsium kembali ke retikulum sarkoplasma, troponinnya menutup lagi. Ya, troponin menutup tropomyosin. Akhirnya otot relaksasi ya panjang lagi. Begitu selanjutnya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan membahas masih mekanisme kerja otot. Oke, sekarang kita lihat. Oh, maaf, ini tidak termasuk. Ya, pertanyaan pertama, bagaimanakah struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak manusia? Yang kedua, jelaskan macam-macam persendian pada manusia. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa kalian jawab. Lalu kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Sampai sini, mudah-mudahan ada pertanyaan. Silahkan langsung ke dalam Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.